Baiklah, di depan layar kita sekarang sudah ada perangkat yang dimana diantara lain terdapat switch, komputer, dengan router. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasikan seluruhnya agar dapat terhubung satu sama lain. Dalam artian lain, ini adalah local area network atau LAN, lebih tepatnya dengan topologi tree. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya sudah menghubungkan perangkat-perangkatnya dengan kabel stripe dan crossover. Kabel yang berbentuk lurus tanpa garis-garis ini adalah kabel stripe, serta yang putus-putus adalah crossover, yang dimana crossover gunanya untuk menghubungkan antara perangkat yang sama. Sekarang saya akan mengkonfigurasikan routernya terlebih dahulu agar nanti seluruh PC ini bisa berkomunikasi dengan satu gateway yang sama. Saja. Ya, di sini sudah dikatakan bahwa line protocol on interface fast Ethernet 0/0 change state to up. Tandanya antara switch dengan router ini sudah bisa terhubung. Jadi yang kita perlu lakukan adalah mengkonfigurasi atau memberikan alamat IP pada masing-masing perangkat komputer. Misalnya di PC 4 ini saya mengasih IP 192 IP kelas C ya, IP 2 dengan default gateway yang sama dengan router. Oke, selanjutnya saya sudah memberikan alamat IP atau network address kepada seluruh device PC dari 192.168.1.2 hingga 1.11. Sekarang gitu. Baiklah, selanjutnya adalah jaringan MAN. Secara definitif, jaringan MAN lebih luas daripada jaringan LAN dan menjangkau antara wilayah dalam satu kota atau provinsi. Jaringan MAN menghubungkan jaringan-jaringan kecil yang ada seperti LAN yang menuju pada area yang lebih besar jangkauannya mencapai 10.000 meter sampai 100.000 meter. Nah, di sini saya sudah membuat tadi contoh susunan jaringan MAN sederhana. Misalnya anggaplah yang di atas ini adalah kantor pusat, di bawah kiri adalah pabrik, dan di bawah kanan adalah kantor cabang. Nah, sekarang kita langsung saja membuat logik dari jaringan MAN tersebut. Ini kita yes, di sini saya sudah membuat sekumpulan device yang sama dengan rangkaian MAN yang tadi. Di sini anggap saja yang paling atas sebagai kantor pusat, yang bawah kiri sebagai pabrik, yang bawah kanan sebagai cabang. Nah, ini device-nya sudah saya sesuaikan. Misalnya, pertama saya akan menghubungkan antara jaringan lokalnya terlebih dahulu, baru ke metropolitan. Selanjutnya, saya akan membuat koneksi antara dua PC yang ini dan server dengan router. Begitu pula dengan PC-PC selanjutnya dengan router-router yang selanjutnya. Misalnya sekarang saya konfigurasi terlebih dahulu router pada bagian bawah kiri. Pada bagian bawah kiri.
Tunggu aja. Sekarang saya sudah menentukan alamat-alamat IP dari setiap device yang telah terhubung dengan switch. Nah, sekarang saya akan membuat bagaimana caranya agar PC saya bisa terhubung dengan PC pada network address yang berbeda. Misalkan saya ping PC saya PC 192.168.2.3 dan .2.2 ataupun dengan server saya .2.4 pasti akan menimbulkan pesan replay. Nah, jika saya ping dengan PC yang ini, pastinya akan RTO. Terlebih lagi, antara router belum terhubung satu sama lain. Maka, mari kita konfigurasi terlebih dahulu. Setelah itu, baru kita hubungkan antara PC dengan network address yang berbeda. Nah, sekarang bisa kita lihat, kita tandai dulu. Tadi ini 119. Sekarang bisa kita lihat bahwa antara kedua router sudah memiliki koneksi satu sama lain atau sudah bisa berhubungan melakukan ping antara router ini dengan yang router ini. Sebelumnya mari kita tes dulu. Nah, ping 192.168 tadi titik 10.2. Nah, success rate is 80%. Jadi antara kedua router bisa kita lihat sudah memiliki koneksi satu sama lain. Maka kita hanya perlu melakukan hal yang sama pada router setelahnya. Oke, sekarang indikasinya sudah berwarna hijau. Ini berarti koneksi antar kabelnya seharusnya tidak bermasalah, koneksi kabel ya. Nah, sekarang misalnya saya dari PC ini, saya ingin ping menuju PC saya yang 192.168.2.2 dan 192.168.1 dan .3. Maka apa yang terjadi? Di sini terdapat pesan replay, namun setelah pesan replay terdapat destination host unreachable. Host tidak dapat tergapai. Kenapa ya? Kenapa di? Oke. Karena kita membutuhkan IP route. Nah, kita akan membuat IP route. IP route. Nah, misalnya karena saya dari dari router ini ingin misalnya mengambil alamat IP 1.1 168.1 192.168.1.0. Semua yang ada di jangkauan di range network address 192.168.1.0, dan setelahnya .1, .2, .3 dengan
dengan via 192.168.10.1 sesuai dengan router yang di tengah ini. Dan setelah itu kita lakukan hal yang berulang pada router yang di tengah dengan router yang ada di sini. Nah, sekarang saya sudah melakukan IP route dari 3 router. Ini saya tandain juga 192.168.11.0. Nah, sekarang saya akan mencoba ping dari sini ke sini, yang ini ke sini, yang ini ke sini, dan yang ini ke sini. Salah. Ping 192.168.1.2. Seharusnya berhasil ya. Nah, walau ada request timeout, tapi dia tetap mendapatkan pesan reply. Atau Oke guys, jadi di sini ada desain terakhir yang sudah kami buat, yaitu ada jaringan WAN atau Wide Area Network. Jadi jaringan WAN ini mencakup area yang luas dan mampu menjangkau batas provinsi bahkan sampai negara yang ada di belahan bumi lain. Jarak jangkauannya itu bisa sampai 100 km hingga 100.000 km. Jaringan WAN ini dapat menghubungkan satu komputer dengan komputer lain dengan menggunakan satelit atau kabel bawah laut. Topologi yang digunakan jaringan WAN ini menggunakan topologi yang bervariasi sesuai dengan apa yang digunakan. Itu adalah sedikit penjelasan tentang jaringan WAN. Oke, sebelumnya mohon maaf jika tidak ada video perakitan atau konfigurasi dari jaringan ini. Kami dari kelompok 3 hanya bisa mensajikan atau mempersembahkan sebuah presentasi video yang sudah kami buat. Jadi mungkin ini saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.